Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Fakultas Syariah dengan Prodi Hukum Ekonomi Syariah dari kelas F. Sebelumnya perkenalkan anggota kami, yaitu yang beranggota saya sendiri Koni Sadati Amri dan dua rekan teman saya, yaitu Galuh Silvia Haryani dan Muhammad Rafli Ramadan. Kami dari kelompok 2 ini ingin mempresentasikan sebuah hasil makalah kami, yaitu yang berjudul Keseimbangan Pasar dalam Ilmu Ekonomi dengan dosen pengempu, yaitu Bapak Bella Purwantara, Skom MM. Selanjutnya membacakan materi yang akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu yang pertama, yaitu definisi keseimbangan. Dunia pemasaran merupakan suatu tempat di mana pembeli dan penjual melakukan transaksi. Adanya seller yang menawarkan produk dan buyer yang akan membeli barangnya. Jika pemenuhan kebutuhan buyer sesuai dengan keadaan barang yang dengan harga yang normal, suatu itulah terjadi keseimbangan pasar. Dalam mengenal dunia market yang ada hubungan antara penjual dan pembeli sangatlah erat kaitannya dengan produk atau barang yang ada. Seorang seller akan menawarkan produknya sesuai stok yang ada pada buyer, dan buyer akan membeli produk dengan harga sesuai. Maka terjadilah keseimbangan yang pada pasar atau disebut dengan ceteris paribus. Ceteris paribus ini bergantung pada seimbangnya pemerintah dan penawaran yang terjadi pada pasar. Dalam keadaan seperti ini artinya tidak ada barang atau produk yang ditawarkan oleh seller secara berlebihan karena permintaan konsumen sudah sesuai dengan kapasitas produknya, sehingga tidak ada alasan untuk pasar menaikkan atau menurunkan barang dikarenakan kondisi sudah seimbang. Dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan pada pasar, keseimbangan ini memiliki peran penting untuk mengendalikan harga sehingga tidak ada terjadi harga yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Terjadi dengan baik seller maupun buyer sama-sama diuntungkan oleh keadaan. Ini yang diperlukan sebuah keseimbangan pasar dan ditandai dengan kurva yang saling berpotong antara permintaan dan penawaran. Beberapa hal yang mempengaruhi terjadinya proses keseimbangan atau yang disebut juga dengan ceteris paribus. Proses ini menjadi sangat penting untuk menentukan apakah kurva akan seimbang serta membuat permintaan dan penawaran yang terjadi dalam kondisi wajar serta normal. Lalu bagaimana proses terjadinya keseimbangan pasar? Beberapa hal tentu mempengaruhi terjadi proses dalam membentuk keseimbangan pasar. Berikut ini hal yang mempengaruhi terjadi sebuah keseimbangan, yaitu pertama, penjual menyediakan barang sesuai permintaan, yaitu yang kedua, stok barang sesuai penawaran pembeli, yang ketiga, keseimbangan pemerintah dan tingkat ketersediaan, keempat, adanya kesamaan jumlah stok produsen dan permintaan konsumen. Yang kedua yaitu cara pembentukan keseimbangan pasar. Pada dasar setiap orang melakukan kegiatan ekonomi baik dalam perannya sebagai produsen atau penjual maupun pembeli ataupun konsumen. Sebagai produsen pasti menginginkan keuntungan maksimal sehingga mereka menetapkan harga barang setinggi-tingginya, sementara dari sisi konsumen tentu menginginkan kepuasan membeli barang dengan harga serendah-rendahnya. Jika masing-masing pihak saling mempertahankan keinginannya, maka transaksi jual tidak akan pernah terjadi. Sebab itu ada proses tawar-menawar. Proses tawar-menawar itu bertujuan untuk mendapatkan kesepakatan harga di antara penjual dengan pembeli. Jika kedua belah pihak telah sepakat pada harga tertentu, maka transaksi jual beli dapat terrealisasi pada harga kesepakatan, di mana harga kesepakatan tersebut mencerminkan harga keseimbangan. Kesepakatan tingkat harga antara jumlah barang yang diminta dengan jumlah barang yang ditawarkan membentuk keseimbangan pasar. Ketika keseimbangan pasar terbentuk, maka tidak akan ada lagi barang yang tersisa pada penjual dan tidak ada lagi konsumen tidak mendapatkan barang dalam upaya memenuhi kebutuhannya. Sebab itu, tidak ada alasan untuk menaikkan dan menurunkan harga barang dengan asumsi ceteris paribus. Terbentuknya keseimbangan pasar terjadi bersama dengan tercapainya harga keseimbangan, di mana produsen dan konsumen sama-sama tidak ingin menambah atau mengurangi barang yang dijual atau yang dikonsumsi. Harga keseimbangan ini terjadi ketika permintaan dan penawaran berada pada titik yang sama, tidak lebih dan juga tidak kurang. Artinya, pasar tidak mengalami kelebihan pemerintah ataupun melebihi penawaran. Saat keseimbangan pasar terbentuk, posisi jumlah permintaan akan sama dengan jumlah penawaran, sehingga membentuk jumlah keseimbangan. Demikian pula dengan harga. Harga yang
diminta akan sama dengan harga yang ditawarkan. Itu harga keseimbangan. Harga keseimbangan atau harga pasar adalah tinggi rendahnya tingkat harga produk dihasilkan dari kesepakatan antara produsen dan konsumen. Sedangkan dalam ilmu ekonomi, harga keseimbangan atau harga equilibrium atau harga bebas adalah harga yang terbentuk pada titik pertemuan kurva permintaan dan kurva penawaran. Terbentuknya harga dan kualitas keseimbangan dari pasar merupakan hasil kesepakatan antara pembeli konsumen dan penjual produsen, di mana kualitas yang sepakat antara pembeli, kualitas yang diminta dan yang ditawarkan sama besarnya. Jika keseimbangan ini telah tercapai, biasanya titik keseimbangan ini akan bertahan lama dan menjadi patokan pihak pembeli dan pihak penjual dalam membentuk harga. Dengan kata lain, harga keseimbangan adalah harga di mana baik produsen atau konsumen tidak ingin menambah atau mengurangi jumlah barang yang diperjualbelikan. Dan proses terbentuknya harga keseimbangan harga pasar disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Setiap faktor tersebut dapat mempengaruhi jumlah permintaan dan penawaran. Dengan adanya pergeseran permintaan dan penawaran di pasar akan mengakibatkan pergeseran tingkat harga pasar, ataupun mengetahui harga dengan jumlah keseimbangan dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama cara tabel, yang kedua cara matematis, dan yang ketiga itu cara kurva. Cara kurva itu biasanya menghitung grafik harga keseimbangan dengan tidak berbeda jauh dengan cara tabel. Caranya harganya menjadi P dan Q sebagai kurva. Setelah materi selanjutnya akan dibacakan oleh Galuh Sylvia Haryani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Galuh Sylvia Haryani, NPM 2021030227. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Koni Sahadati Amri. 2. Cara matematis. Proses terbentuknya harga pasar juga dapat dicari dengan cara mengetahui fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, harga pasar terjadi apabila jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawar. Yang ketiga, cara kurva. Menghitung grafik harga keseimbangan dengan tidak berbeda jauh dengan cara tabel. Caranya hanya menjadikan P dan Q sebagai kurva. Perpotongan antara D atau yang sering kita sebut dengan permintaan dan S atau yang sering kita sebut dengan penawaran yang terbentuk dari kurva itulah harga keseimbangannya. Yang D, perubahan keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah suatu keadaan ketika permintaan dan penawaran berada pada satu titik yang sama. Kurva yang melukiskannya biasanya dikenal dengan kurva keseimbangan pasar atau market equilibrium. Perubahan keseimbangan pasar terjadi bila ada perubahan di sisi permintaan dan penawaran. Jika faktor yang menyebabkan perubahan adalah harga, keseimbangan akan kembali ke titik awal. Sedangkan permintaan harga keseimbangan merupakan harga yang terbentuk pada titik pertemuan kurva permintaan dan kurva penawaran. Jika keseimbangan ini telah tercapai, biasanya titik keseimbangan ini akan bertahan lama dan menjadi patokan pihak pembeli dan pihak penjual dalam menentukan harga. Harga adalah perwujudan nilai tukar atas suatu barang atau jasa yang dinyatakan uang. Oleh karena itu, harga merupakan nilai tukar objektif atas barang atau jasa, dan nilai tukar objektif itu sendiri adalah terbentuknya harga dan kuantitas keseimbangan di pasar merupakan kesepakatan antara pembeli atau yang kita sebut dengan konsumen dan penjual atau produsen, di mana kuantitas yang diminta dan yang ditawarkan sama besarnya. Yang E, excess demand and excess supply. Yang dimaksud dengan excess supply dan excess demand adalah excess demand merupakan suatu kelebihan permintaan yang diakibatkan oleh harga turun dan pemerintah melakukan penetapan harga minimum suatu barang. F. Pergerakan kurva permintaan. Pergerakan kurva permintaan merupakan pergerakan yang terjadi di sepanjang kurva permintaan yang disebabkan oleh
Berubahnya jumlah produk yang diminta konsumen sebagai akibat dari perubahan harga produk tersebut. Selain pergerakan, kurva permintaan juga bisa mengalami pergeseran, baik ke kanan maupun ke kiri. Pergeseran ini terjadi karena berubahnya jumlah produk yang diminta. Sekian dari saya ucapkan terima kasih, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Rafli Ramadan. Konsumen sebagai akibat dari berbagai faktor kecuali faktor harga tersebut. Berbagai faktor yang dimaksud diantaranya adalah pendapatan konsumen, harga produk lain, selera, harapan, dan jumlah pembeli. Contoh, pendapatan konsumen. Untuk barang normal, apabila pendapatan konsumen meningkat, maka jumlah barang yang diminta akan meningkat pula dan kurva permintaan akan bergeser ke kanan. Sedangkan untuk barang inferior, apabila pendapatan konsumen meningkat, maka jumlah barang yang diminta akan turun dan kurva permintaan akan bergeser ke kiri. Apabila digambarkan dalam sebuah kurva berturut-turut adalah sebagai berikut. Kesimpulan: 1. Pergerakan di sepanjang kurva permintaan disebabkan oleh harga produk yang bersangkutan. 2. Pergeseran kurva permintaan disebabkan oleh berbagai faktor selain harga produk tersebut. G. Pergerakan kurva penawaran. Pergerakan kurva penawaran merupakan pergerakan yang terjadi di sepanjang kurva penawaran yang diakibatkan oleh berubahnya jumlah produk yang ditawarkan produsen sebagai akibat dari perubahan harga produk tersebut. Jadi, jelas bahwa yang menyebabkan adanya pergerakan di sepanjang kurva penawaran adalah karena perubahan harga produk yang bersangkutan. Pergerakan ini sejalan dengan hukum penawaran, yaitu ketika harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah, sehingga titik pada kurva penawaran akan bergerak ke kanan. Untuk lebih jelasnya, kami tampilkan contoh kurva berikut ini. Dalam kurva penawaran di atas, diketahui bahwa harga es krim naik dari $1 menjadi $3. Peningkatan harga es krim ini mengakibatkan jumlah penawaran es krim bertambah dari 1 menjadi 5, dan terjadi pergerakan di sepanjang kurva penawaran, yaitu dari titik A ke titik C. H. Soal-soal dan contoh studi kasus. 1. Contoh studi kasus pergerakan kurva permintaan saat pendapatan seorang pegawai perusahaan adalah sebesar Rp4 juta per bulan. Keluarganya dapat mengkonsumsi 6 kg daging kambing setiap bulannya dengan harga Rp60.000 per kilogram. Saat pendapatan bertambah menjadi 4 juta per bulan, keluarganya mengkonsumsi daging kambing kualitas dengan sama harga yang sama pula, namun jumlahnya bertambah menjadi 8 kg per bulan. 2. Contoh studi kasus pergerakan kurva permintaan. Misalnya pada saat harga telur adalah Rp25.000 per kilogram, maka ada permintaan sebanyak 10 krat. Lalu saat harga telur Rp35.000 per kilogram, permintaan yang ada menjadi sebanyak 25 krat. Jadi kesimpulannya, pasar adalah salah satu dari berbagai sistem institusi, prosedur, hubungan sosial, dan infrastruktur di mana usaha menjual barang, jasa, dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang, barang, dan jasa yang dijual menggunakan alat pembayaran yang sah seperti uang fiat. Kegiatan ini merupakan bagian dari perekonomian. Ini adalah pengaturan yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk item pertukaran. Persaingan sangat penting dalam pasar dan memisahkan pasar dari perdagangan. 2 orang mungkin melakukan perdagangan, tetapi dibutuhkan setidaknya 3 orang untuk memiliki pasar, sehingga ada persaingan pada setidaknya 1 dari 2 belah pihak. Harga keseimbangan adalah harga yang terbentuk di saat permintaan dan penawaran memenuhi suatu kesepakatan, yaitu tepat berada di perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Saran: demikian makalah yang kami buat. Semoga makalah yang kami susun dapat bermanfaat, khususnya bagi kami penyusun umumnya. Bagi setiap yang membacanya, apabila ada saran dan kritik yang ingin disampaikan, silakan sampaikan kepada kami. Apabila ada terdapat kesalahan, mohon dapat memaafkan dan memakluminya, karena kami adalah hamba Allah yang tak luput dari salah dan dosa.